Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi itu terdiri dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis, di mana mikrosporogenesis merupakan pembentukan gamet jantan, dan makrosporogenesis atau disebut juga megasporogenesis itu merupakan pembentukan gamet betina. Nah, yang pertama mengenai mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini atau pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sari atau anter. Nah, di dalam anter itu terdapat sejumlah sel induk mikrospora atau mikrosporosit yang bersifat diploid 2N. Nah, jika dilihat pada gambar ini, anter atau kepala putih itu adalah ini. Nah, di dalam anter ini terdapat mikrosporosit yang kecil-kecil ini. Nah, jadi proses mikrosporogenesis itu yang pertama itu diawali sel induk mikrospora atau mikrosporosit itu membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel haploid membelah meiosis 2 itu menghasilkan 4 mikrospora. Ini mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu disebut tetrad. Nah, setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Nih. Jadi, dihasilkan 2 inti haploid, nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari atau disebut dengan nukleus vegetatif. Nah, inti generatif itu akan membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti sperma, nah, ini terbentuk 2 inti sperma, nukleus sperma, dan terbentuk 1 nukleus saluran serbuk sari. Jadi, pada mikrosporogenesis ini dihasilkan 3 inti. Nah, selanjutnya mengenai makrosporogenesis atau disebut juga dengan megasporogenesis atau pembentukan sel gamet betina pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, makrosporogenesis ini berlangsung dalam bakal buah atau ovarium. Nah, ini kalau dilihat pada gambar, di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum. Ini ovulum. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora atau disebut megasporosit. Jadi di dalam ovul ini terdapat megasporosit. Bagaimana prosesnya terbentuk sel gamet betina pada tumbuhan ini? Yang pertama itu diawali dengan sebuah sel megaspora diploid, megasporosit dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang haploid. Kedua sel haploid mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 megaspora haploid, di mana 3 diantaranya mengalami degenerasi.
Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan sel besar atau kandung lembaga yang muda dan terdiri dari 8 inti haploid. Nah, satu inti dari tiap sisi itu menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid, di mana 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti antipoda itu ini 1, 2, 3. Kalau di sini dapat dilihat ini ada 3 inti antipoda. Lalu inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum. Itu ini. Lalu yang di samping kiri kanan dinamakan sinergid. Jadi di sini ada 2 itu dinamakan sinergid ini ya. Ini nukleus sel telurnya. Lalu yang di tengah ini ada inti kandung lembaga sekunder. Nah, jadi pada megasporogenesis ini dihasilkan megagametosit yang terdiri dari 8 inti sel. Nah, perbedaan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis itu antara lain ya dapat dilihat ditinjau dari tempat terjadinya. Itu kalau mikrosporogenesis itu terjadi di antar atau kepala sari. Lalu kalau makrosporogenesis itu terjadi pada bakal buah atau ovarium di bagian dasar putik. Lalu ditinjau dari jumlah karyokinesisnya itu mikrosporogenesis 2 kali, sedangkan makrosporogenesis 3 kali. Kalau ditinjau dari hasil akhirnya, itu kalau mikrosporogenesis itu dihasilkan bulu polen dengan 3 inti, sedangkan makrosporogenesis itu dihasilkan megagametosis dengan 8 inti. Nah, ini ada sedikit tambahan materi. Jadi proses mitosis dan meiosis itu tidak selalu sukses ya, ada kalanya dia itu mengalami kegagalan. Nah, bagaimana sih pengaruh kegagalan mitosis dan meiosis terhadap kelainan pada makhluk hidup? Nah, jadi pada setiap fase baik mitosis dan meiosis itu menunjukkan aktivitas kromosom yang berbeda. Nah, jika terjadi gangguan dari mitosis dan meiosis tersebut, contoh itu gangguan pada replikasi DNA atau sintesis protein saat meiosis pada embrio yang diakibatkan yang disebabkan oleh ibunya itu terpapar sinar radioaktif berbahaya, itu dapat menyebabkan cacat pada bayi yang dilahirkan. Nah, kalau contohnya pada gametogenesis itu jika pasangan kromosom mengalami kegagalan untuk berpisah satu sama lainnya, sehingga kromosom itu akan menuju ke satu kutub, atau dinamakan non-disjunction atau peristiwa gagal berpisah. Nah, hal tersebut itu dapat terjadi pada autosom dan gonosom, yang dapat menghasilkan individu abnormal. Jadi kalau contohnya pada kelainan pada gonosom itu contohnya sindrom Klinefelter yang kromosomnya itu 47 XXY. Kalau pada autosom itu sindrom Down. Jadi kromosomnya itu kelebihan pada nomor 21. Nah, itu masih banyak lagi. Untuk kelainan-kelainan ini dapat dipelajari pada bab-bab selanjutnya ya mengenai
mutasi kalau nggak salah. Nah, sekian materi dari Ibu mengenai gametogenesis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.